Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video cahaya kita kali ini menggapai mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya. Selalu ada cahaya di kegelapan bayangan kita. Cahaya kita kali ini adalah seorang transpuan dewasa yang sudah melalang buana, melalang buana tuh. yang ingin kita gali kehidupannya, perjuangannya, bagaimana struggle-nya sebagai transpuan dewasa di fase atau zaman-zaman saat. Mau tahu ceritanya? Ini dia. Halo, aku Nesa, aku berasal dari Lido. Sekarang aku berdomisili di Ciamas. Di situ aku cuma ngontrak karena memperjuangkan nasib aku untuk melanjutkan ke depannya bagaimana kisah hidup aku. Untuk saat ini pekerjaan aku cuman mangkal aja karena memang saat ini aku belum mendapatkan pekerjaan yang layak, jadi aku harus menjalaninya secara benar-benar aku jalani. Untuk saat ini ya mangkal aja. Oke, Ma, kita santai aja, nggak usah terlalu kaku ya, Ma. Ber. Jadi kita ngobrolin apa nih, Ma? Terserah apa yang mau kita angkat, kita obrolin aja di sini. Kalau ke saya sebagai transpuan dewasa tuh yang dia hadapi itu apa sih, Ma? Dengan situasi yang apa ya, kawan kan emang ya transpuan ini tuh kan tidak beranak istilahnya ya, Ma. Yeah. Tapi berkembang biak. Selalu ada di mana-mana. Selalu ada di mana-mana. Lubut kali ya. Ya maksudku pasti kan kawan-kawan transpuan muda itu terus bermunculan gitu ya. Apa namanya, situasi di lapangan kayak apa sih tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh emak sebagai transpuan dewasa di Pangkalan ataupun di kehidupan itu sehari-hari? Ya untuk saat ini sih untuk transpuan yang muda itu kan kadang-kadang suka sulit ya diarahin untuk tentang kepribadian, tentang masalah kesehatannya itu ataupun tentang cara pemikirannya, karena mungkin mereka belum dewasa, benar-benar dewasa, belum menjalani, belum mengalami pahit manisnya kehidupan seperti yang udah kita alami. Jadi mereka itu semau gue aja gitu. Jadi kalau kita kasih wacana atau kasih kita harapan atau gimana mereka itu kadang mendengar tapi mencibir di belakang kita gitu. Jadi kadang-kadang kita ngasih tahu tapi dongkol gitu, harus berkali-kali, walaupun kita udah berkali-kali tetap aja mereka antara lidahnya dan tidaknya itu setiap itu. Kadang-kadang kita yang udah jadi dewasa suka bikin naik emosi kita aja, mancing-mancing emosi kita. Tapi sebenarnya kalau di Pangkalan sendiri senioritas itu masih terjadi nggak sih? Masih kadang-kadang ada yang malah kesal mereka itu paling senior, kadang-kadang ke anak-anak yang masih anak trans yang baru-baru itu kadang-kadang mereka masih sering dibully atau dipalak-palak kayak buat apa gitu. Padahal mereka itu nggak tahu dia itu udah dapat uang atau enggak gitu. Jadi kalau nggak ngasih ya kadang masih ada main tangan. Masih terjadi lah. Masih ya, terjadi. Kasarannya hukum rimba itu masih terjadi. Ya karena memang situasi dunia malam itu banyak macam karakter manusia yang ya, berbeda-beda cara pemikiran. Ya. Nah, kalau Mas sendiri selain nyebong aktif di organisasi juga kayak kawan-kawan yang lain? Ya dulu aku pernah aktif ya, bahkan yang mengangkat aku pun awal mula aku mengenal komunitas itu dari Plan Voice. Nah di situ aku di Plan Voice itu aku banyak dapat ilmu-ilmu ya yang dulu aku takut dengan ini. Alhamdulillah dari Plan Voice itu aku dapati ilmu yang kayak buat HAM gitu, kayak buat kepala regalan ataupun untuk kesehatan gitu. Yang lebih utama sih lebih banyak ke kesehatan sih ya di situ. Jadi aku memahami tentang oh ini orang-orang ini seperti ini harusnya kesini. Jadi di situ aku banyak yang udah aku lakuin, membantu teman-teman yang udah positif ataupun yang belum. Jadi aku udah sering melakukannya, mencoba merujuk ke rumah sakit-sakit yang lainnya. Itulah kebanggaan aku mengenal komunitas gitu.
Terus yang kedua, aku pun diajak lagi di Women Voice. Sampai saat ini pun mereka masih welcome banget ke aku, karena di situ khusus perempuan dan transpuan. Sebenarnya berbicara tentang oknum, ketika batasannya sampai di mana itu kan gitu ya Mak? Iya. Ya nggak sih? Aku kalau nggak salah nih, maaf ya Mak, karena secara personal aku terkait apa namanya perihal tersebut kurang paham gitu ya Mak. Ya kita apa? Kita ngomong begini aja, Mak, aku nggak ngerti soal nafsu-nafsu itu dan nggak paham lagi. Oke, nah balik lagi, Mak asli dari Lido, dari Bogor atau? Masih masuk Lido. Lido itu masih masuk pertengahan antara Bogor dan Sukabumi. Oh. Nah, cuman lebih condong ke Bogor Kabupaten sih masuk. Oh. Gak usah aku ya. Jadi kalau ngekos sekarang di Cioma Iya, sendiri, di Jawa sendiri. punya suami, Tidak, udah lama tidak bersuami. sudah lama. Karena apa ya, lebih enak sendiri sih daripada punya suami. Ibarat kasarnya kita terlalu mengharapkan dari orang, kadang-kadang banyak sakit hati juga. Tapi kalau kita mencari sendiri, makan gak makan, ya kita sangat bersyukur dan bersyukur aja sih. Walaupun kita banyak ketakutannya ya, banyak ketakutannya, takutnya oh besok kita nggak gini, besok kita nggak gini. Kadang-kadang untuk bayar kontrakan sekalipun kadang-kadang kita harus berputar-putar pikiran, memutar ya Allah gua kebayar apa enggak tahun bulan ini gitu. Banyak was-wasnya sih kalau misalkan memang apa-apa kalau kita sendiri. Tapi kalau aku menjalannya enjoy aja sih untuk saat ini, karena memang ya harus gimana lagi. Sebenarnya aku tuh ini bukan lagi apa ngejual kesedihan ya Mak, atau Betul, bukan lagi ya. bukan lagi pengen ngulik lukai atau kesedihan. Sorry kalau itu. Tapi itu sebenarnya yang kepenasaran banget sama buat kehidupan. Meskipun ketika ngomongin kehidupan apa namanya kawan-kawan transpuan, baik transpuan muda ataupun transpuan dewasa, itu punya struggle-nya masing-masing. Betul. Tapi yang menjadi aku penasaran saat ini tuh apa sih yang menjadi gap antara transpuan muda dan transpuan dewasa gitu, situasi struggle-nya itu apa sih ketika ini kan buat pembelajaran aku yang melangkahkan ke dewasa ya Mak, karena aku sudah tidak muda lagi, biar remaja lah istilahnya ya, yang akan dewasa gitu. Dan aku kan juga secara personal harus harus punya pembelajaran, insight atau pengetahuan dari kawan-kawan transpuan yang sudah melebihi aku gitu ya Mak, dengan rasa hormatku gitu sama Mak yang penting banget menurutku, kayak apa sih yang dihadapi gitu. Jadi bukan cuma soal kawan-kawan transpuan yang secara diskriminasi, kekerasan, ruang di masyarakat kita terbatas dan lain itu, kayaknya semua baik transpuan dewasa ataupun transpuan muda itu mendapati perihal tersebut. Tapi yang pengen kita tahu tuh struggle apa sih yang terjadi di kawan-kawan transpuan dewasa itu yang membedakan sama kawan-kawan transpuan muda. Ya kalau yang di dewasa itu kadang-kadang ya kita kadang-kadang dipersulit karena mungkin dari kelakuan mereka, atau karena mungkin mereka juga ada yang udah teredukasi atau belumnya. Jadi kadang-kadang nggak bisa mengimbangi gitu. Kalau kayak kita yang udah dewasa itu kadang-kadang dari perbicaraannya, bukan kita gila hormat ya, kadang-kadang kita yang udah tua aja menghargai mereka, menghormati mereka, tapi kadang-kadang mereka itu tidak pernah dan tidak ada kata-kata baiknya ke yang kita dewasa ini gitu. Jadi seolah-olah kita yang dewasa yang akan mengayomi mereka aja, jadi gimana ya, kadang-kadang kita sendiri aja udah merasa oh mereka aja yang mudanya begitu, apalagi kita yang udah dewasa gitu. Jadi mereka itu kayak nggak akan pernah mengalami dewasa seperti kita. Itu sulitnya keterbatasan kita dengan usia segini ya. Kalau buat aku sih masih syukur alhamdulillah dalam usia segini masih bisa ada di jalanan juga gitu, yang harusnya aku alhamdulillah masih sehat, yang harusnya aku diam di rumah gitu, bahasanya menikmati hari tua ini gitu. Yang seharusnya bukan di jalan, ini aku masih di jalan, karena kebalikan di waktu usia muda aku masih punya usaha, nanti aku usia tua usaha aku terhambat
gitu. Nah, pembelajaran apa yang dapat dari situasi? Mungkin ada teman-teman bayangan di rumah juga yang akhirnya bisa belajar dari cerita di masa muda tuh, bukan cuma jangan lupa terus mengembangkan diri dan menabung, tapi juga harus kontrol secara pertemanan nggak sih, Mas? Biar lo nggak jatuh merosot gitu ya. Ya di situ pun aku kan di waktu masa muda aku kurang kontrol ya, terlalu pura-pura gitu, ataupun terlalu menomorsatukan teman karena aku nggak tega sama orang gitu. Kadang-kadang teman ternyata niatnya bukan baik ya. Aku pikir oh dia baik, masih mau begini sama aku, ternyata di belakang itu bukan kebaikan yang ada, malah ya itulah gitu, menghancurin atau apa. Itu sih udah jadi makanan aku sehari-hari ya waktu muda. Cuma kalau aku beranggapannya positif aja gitu. Nah akhirnya aku jatuh yang nggak ada yang peduli. Jangankan nanyain kabar, ibarat kasarnya ketemu aja malah pada buang muka. Tapi buat aku nggak bisa. Aku sih baik-baik aja selagi aku masih bisa menghargai mereka, nggak apa mereka kebaikan aku. Kita mengungkit ya, karena udah banyak banget sih trans muda yang dulu aku bawa ke tempat aku gitu, sampai ikut bekerja di tempat aku ikhlaskan, tapi ya untuk mereka kan. Tapi kalau ngomongin soal tadi apa namanya senioritas di Pangkalan gitu ya, Mas, ya istilahnya oke lah, itu situasi yang terjadi di kawan-kawan gitu ya di Pangkalan. Memang kadang apa ya namanya situasi kondisi itu bisa berubah-ubah lah ya di Pangkalan gitu ya, kan bisa kita cerna dengan logika juga, kadang dengan teori juga ada agak susah. Tapi maksudku kalau di komunitas sendiri sebagai transpuan dewasa itu ada nggak sih perlakuan diskriminasi sama komunitas? Karena melihat ya kan kalau di Pangkalan oke lah, karena hukum rimba siapa yang kuat siapa yang kuat, meskipun terlepas lo masih muda lo kuat, lo yang berkuasa gitu kasarnya ya kan. Atau seperti apa gitu, atau misalkan kayak materi di organisasi juga sebenarnya tekanan secara psikologis bahwa transpuan dewasa adalah sih tanda-tanda yang mengalami. Ada sih kadang-kadang kita dibutuhkan kalau kita diperlukan baru kita dibutuhkan. Nah udah dibutuhkan itu kayak kalau udah nggak dibutuhkan kita boro-boro dikabarin, yang akhirnya lost kontak itu. Yang jadi yang diutamain yang muda-muda itu sih yang aku alami. Komunitas ada beberapa komunitas tapi ya buat aku nggak apa-apa sih. Mungkin aku pikir karena mungkin aku udah tua juga, jadi mereka nggak mengutamakan yang tua lagi gitu. Emang merasa bahwa ketika apa namanya ada proyek atau ada apa ya kadang-kadang kita sudah biasanya kita selalu diaktifin. Nah mulai sekarang ada beberapa sih yang nggak aktifin lagi, tapi buat aku nggak bisa karena merasa bahwa mau udah dewasa gitu. Dan ini khusus kebanyakan program sekarang kebanyakan untuk kawan-kawan muda ya, jadi yang dewasa agak terlupakan gitu maksudnya kan. Padahal kan ibarat kasarnya yang tua aja masih punya inilah gitu, semangat belajar yang tinggi gitu. Enggak justru yang muda sekarang malah kebalikan gitu. Tapi banyak prioritasnya isunya untuk orang-orang muda gitu ya, Mas. Betul kayaknya gitu. Jadi kayak fokus untuk kawan-kawan transpuan dewasanya agak kurang gitu ya. Jadi harapan Mas itu apa sebenarnya? Ya harapan aku ke depannya sih kalau misalkan komunitas manapun nggak memilih-milihkan aja gitu, baik itu untuk yang muda ataupun yang tua. Kalaupun memang yang tua masih punya dan masih mau untuk belajar dan punya komitmen, yang utama komitmen aja, kita di mana-mana juga. Apa salahnya sih gitu dirangkul lagi yang tua gitu. Kalau untuk aku sih harapannya begitu sih. Tapi iya sih, aku pikir-pikir juga memang beberapa tahun terakhir ini tuh fokus ya, maksudku ketika ngomongin isu kesehatan ya Mak, betul. Itu mah memang semua kalangan, karena memang ketika ngomongin isu kesehatan bukan cuma kepada kawan-kawan transpuan aja, ini populasi kunci gitu kan, dan tidak melihat pada identitas umur atau gender apapun gitu ya. Kalau ketika ngomongin soal isunya kesehatan, tapi ketika ngomongin isunya programatik itu memang aku melihat juga sekarang itu lebih banyak berbicara tentang usia isu kawan-kawan muda gitu, yang lebih apa ya? Iya. Keterlibatan orang muda yang dulunya minim sehingga beberapa tahun terakhir itu disupport dan didukung gitu ya, tapi akhirnya merasa terabaikan sebagai kawan-kawan
dewasa gitu ya. Kita tetap bisa berkarya. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Karena aku lagi nge-black. Rokok apa? Ngomongin apa lagi? Tantangan terbesar yang Mak rasa ketika sedang bekerja, yang sering dihadapin di apa saat Mak lagi bekerja itu apa supaya banyak orang nggak tahu kira-kira? Oh, tantangan yang sekarang aku jalanin, ya, yang di Mangkal itu. Ya, tantangannya dari kadang-kadang dari awalnya kadang-kadang dari komunitas sendiri, terus kadang-kadang dari tamu. Kalau dari tamu itu kadang-kadang video-videoin kita, foto-foto kita gitu. Kalau kita misalkan balik tegur, mereka malah langsung nyerang kita gitu dengan kayak melempar pakai batu, melempar pakai air kencing, banyak lah. Nah kalau di komunitas sendiri itu tantangannya apa? Tadi kan Kak Mak katanya ada di komunitas sendiri juga gitu. Ya tantangannya mungkin harus kuat, cerdas, dan lebih pintar dari yang muda aja kali kalau untuk di komunitas ya. Karena kalau kita mungkin nggak cerdas atau nggak sepintar yang muda, ya itulah kita terabaikan. Memang kalau di Pangkalan apa namanya ada dialog-dialog diskusi gitu juga, maksudnya kok ada memikirkan kepintaran atau lincah atau apa sih maksudnya kepintaran yang dimaksud? Iya, maksudnya kan kalau misalkan kita lebih cerdik, lebih pintar, kalau misalkan ada orang-orang usil, berarti kita harus ambil dong si handphonenya itu orang yang udah videoin kita, nah baru kita hapus karena intinya apa itu mereka harus video-videoin kita gitu, sementara kita kan tidak ngejahatin mereka gitu. Nah kenapa mereka harus membuat kejahatan nyari gara-gara dari masalah ke kita, padahal kita di situ cuma mencari makan aja. Jadi kalau kita nggak pinter, nggak cepet-cepet tangkap, ya kita yang dipublikasikan lah sama mereka. Kadang-kadang kita kan nggak sadar kalau lagi makan, kadang kita lagi vulgar, kadang-kadang kita lagi mabuk gitu. Jadi kan kita juga nggak mau kalau misalkan foto-foto kita disebarin tanpa alasan gitu. Jadi terkesan kayak apa namanya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kawan-kawan sedang ini gitu ya untuk kepentingan personal ya, sehingga terus menambah stigma untuk kawan-kawan. Apalagi kan sesudah disahkannya P4S ini ya kita makin lebih hati-hati lagi gitu, karena kan di situ terteranya kita udah dibilang kita wabah penyakit lah gitu, terus meresahkan masyarakat lah gitu. Sampai kemarin aku dengar juga percakapan waktu sama Satpol PP, kita masih dibolehkan untuk makan tapi jangan di tempat keramaian kayak aman atau di pasar-pasar umum lah gitu. Sebenarnya itu udah dikasih tahu juga sama bapak-bapak Satpol PP itu sama aparat-aparat lainnya, dan alhamdulillah kita pun mendengar ya omongan-omongan itu, dan kita juga lebih lihat-lihat tempat aja gitu, untuk saat ini, karena kita juga nggak mau kita terlalu dibatasi gitu, karena kita kan harus makan juga gitu. Nah kalau boleh tahu, ketika ngomongin soal Mangkal, menurut emak tuh apa ya istilahnya itu, apakah Mangkal itu adalah sebagai alternatif karena memang sudah tidak ada pekerjaan yang lain gitu ya, terhadap kawan-kawan transpuan, atau emak melihat pekerjaan Mangkal itu seperti apa? Ya kalau untuk saat ini sih aku ya mungkin untuk aku pribadi sih alternatif ya, karena aku kan untuk saat ini belum punya pekerjaan lain lagi gitu. Kalau misalkan insya Allah kedepannya kalau memang ada kerjaan apapun itu kerjaannya, ya mungkin aku keluar dari zona ini. Jadi untuk saat ini mungkin buat aku pribadi sih itu jalan paling alternatif. Tapi sebenarnya kalau ngomongin pekerjaan, karena memang ruang dan pekerjaan kawan-kawan komunitas kan terbatas juga. Banyaknya aturan-aturan yang terus mendiskriminasi kawan-kawan, sehingga apa ya, ruang-ruang untuk memberdayakan diri secara perekonomian kan agak susah. Dan mau nggak mau
Ya akhirnya kan kawan-kawan banyak yang diem. Ya betul, akhirnya terjun ke jalan, mencari uang di jalan. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah sih menurut gue ya, karena badan-badan gue kasarannya gitu lah. Nah kalau aku boleh tahu, kalau nyebong itu pendapatan sehari-hari itu kayak berapa? Tergantung lagi ya, kadang-kadang ya kalau memang rezeki kita bagus bisa ada sampai 500.000 semalam, kalaupun lagi nggak ada banget 100.000 aja. Kadang-kadang Jong gitu ya berarti. kadang-kadang kita buat ongkos aja harus mikir lagi, ya Allah buat ongkos gimana pulang gitu ya, begitu. Kalau memang lagi rezeki kita bagus ya alhamdulillah, kalau memang kita rezeki lagi tidak ada ya kita tetap aja alhamdulillah aja, karena teriaki siapa yang ngasih. Jadi kalau emak mau berpesan nih sama orang-orang di luar sana, sampai kawan-kawan komunitas atau siapapun yang ada di apa namanya di luar sana, apa yang Mas sampaikan? Ya kalau untuk aku sih pesan aku sih apalagi untuk orang-orang yang apa ya, untuk orang-orang di atas sana ya, jangan terlalu membeda-bedakan gender. Terus kalau memang kita berbeda gender pun tolong dirangkul, jangan sampai kita diduakan atau diabaikan lah gitu, karena kita juga punya punya planning ke depannya untuk ngasih yang terbaik walaupun kita seorang trans gitu. Di situ pun kita bisa berkarya, bisa menunjukkan karya kita ke mereka. Nah di situ aku pengen kita belajar terus belajar aja, asal ada dukungan dari pihak-pihak lain. Tidak semua transpuan itu tidak berpendidikan juga, terus tidak punya pengalaman lain-lain juga gitu. Jadi tolong lihat kebaikannya, jangan dilihat terus kenegatifnya. Itu aja sih pesan dari aku. Nah kalau untuk kawan-kawan komunitas, kalau untuk komunitas apa ya? Ya rangkullah orang-orang yang layak dirangkul. Kalaupun udah nggak layak dirangkul, ya itu balik lagi ke mereka yang punya aturan sendiri. Gimana? Gue kan agak lola ini. Ya maksudnya kalau memang mau merangkul untuk yang udah tua seperti aku, maksudnya rangkul lah. Kalau memang enggak untuk dirangkul lagi ya tidak masalah. Nah untuk kawan-kawan di Pangkalan, untuk di Pangkalan ya kita tunjukkan bahwa kita nggak serendah itu, nggak sehina itu, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita walaupun hidup di jalan, tunjukkan kebaikan-kebaikan kita untuk orang-orang yang sering menghujat kita, mengecap kita sebagai sampah atau apapun, karena kita pun bukan sampah, karena kita masih punya hati nurani gitu untuk layak hidup aja. terima kasih Vanessa. Okay. Ya kawan-kawan, teman-teman bayangan, itu aja podcast kita hari ini bersama Vanessa. Sharing-sharing cerita kita buat teman-teman yang suka, boleh diambil yang baiknya, sisi baiknya, sisi buruknya boleh dihilangkan, gak usah ditengah-tengah. Boleh di skip aja. Tapi sebelum itu lagi-lagi gue mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya. Bye. Sampai jumpa di next video cahaya kita berikutnya.